Hi, back again. It's 4:30. Really hope it works this time. So I'm just waiting for Mario to come in dan kita bisa mulai live show kita ya. Really hope it works. Just crossing fingers. Kalau misalnya nggak bisa jalan, so probably kita bakal push back the meeting, push back the IG live weekend until next week. Karena gue rasa it's a little off ya. Biasanya nggak apa-apa. And I do notice memang sekarang Instagram bisa 50 orang video call bareng-bareng ya. So system overload maybe. Yeah, let's hopefully not ya. Okay, so Coach Mario is here and I hope this video. Kita coba dulu ya. Kalau misalnya nggak bisa, then we're very sorry. We have to. Yes, Hey, it works. we are dua-duanya jalan nih. Live. Yes, I can see you. I can see you. You can see me. Okay, it's cool. Yay! Great. Aduh, Great. I hope bekerja. Okay. Mario, maybe you can start out. First of all, mungkin bisa jelasin tentang, kan kita lagi bahas tentang getting the most out of your workout from home, people. So ini tips olahraga efektif di rumah. Karena aku kasih ininya dulu, run through dulu ya, karena nanti kan kini videonya mau di-save ya, Maria. Jadi kalau minggu lalu itu kan kita mendengarkan tips efektif untuk getting back on track. Di IG Live Weekend minggu lalu. Nah, back on track pasca liburan dan masa PSBB nih yang saat ini sekarang sedang terjadi gitu kan. Dan kayaknya banyak orang yang ngalamin termasuk saya. Awal-awal PSBB tuh kita bingung. Ujung-ujungnya kayak emotional eating gitu kan. Olahraga kayak aduh gue mau ngapain ya gitu. Karena kayak environment-nya berbeda gitu kan. Terus right? Ya kan? Nah, tapi Betul. udah lama-lama no, you know what? It's you cannot say oke, karena nggak ada gym gue nggak bisa ngapain, no, nggak gitu juga. Karena ini lagi PSBB I cannot live healthy life, ya nggak juga gitu kan. Jadi minggu lalu kita bicara tentang getting back on track. Minggu ini kita akan bahas tentang dari sisi olahraganya, karena sekarang kan kita olahraga workout from home gitu kan. Nah, banyak dari kita nih yang udah semangat olahraga tapi bingung nih mau mulai dari mana ya, Mar ya. Atau ada orang yang juga udah mulai semangat berolahraga tapi rasanya tuh kayak kurang greget gitu olahraganya, kayak kok gue nggak capek-capek ya gitu, atau kok gue perasaan mau ngelatih paha hari ini tapi gue nggak rasain di paha misalnya gitu deh contohnya. Atau jadi kita di sini akan bahas gimana caranya agar olahraganya itu efektif dan membuahkan hasil yang diinginkan. Nah, untuk memperkenalkan dulu tadi gue udah memperkenalkan, jadi aku sama Mario adalah teman SMA. Yes. Yang ya kita ketemu malah di wadahnya dari apa ya, malah kita sama-sama jadi coach ya gitu. Tapi Mario ini aku udah lihat sih dari SMA tuh dia udah yang rajin bolak-balik ke gym. Dia sama aku ini yang berbeda banget. Kalau gue I was fighting overweight. I was being overweight like most of my years. Terus udah gitu ya pada sampai akhirnya yang kemarin baru kejadian itu aku sampai obesitas gitu. Nah, tapi dari situ I try to do it right gitu, dan sekarang malah jadi kayak tertarik, malah sekarang juga jadi fitness trainer juga. Gitu. Betul. Jadi ini background kita masing-masing. So, Mario, kayaknya orang udah pada kepengen tahu, langsung to the topic aja, how to get the most of your workout. Nah, yang pertama yang pengen kita bahas tuh mungkin dari knowing your fitness goal dulu atau knowing your body dulu nih, Coach. Mungkin dari Mario bisa dimulai dulu deh. Ya. Silakan. Oke. Adel, mungkin kan ini kan ada yang belum tahu nih. Jadi gue background gue ini, gue ini udah pengalaman di ke gym ya, dan olahraga strength and conditioning itu udah 16 tahun lah sekarang. 16 years ya. And background gue tuh dulu gue sekolah fitness dari Australia, dari Australian Institute of Fitness, dan habis gitu gue lanjut lagi belajar lagi di APKI, Asosiasi Pelatihan Kebugaran Indonesia, which is like you. So yes.
it's good to have the knowledge supaya kita pertama-tama, nah kita bisa langsung ke sini ya. Dari pengalaman gue 16 tahun, pertama-tama yang menurut gue yang sangat ngebantu untuk progres di kalian itu adalah knowledge. Always keep learning. Banyak banget artikel di sana, banyak banget informasi-informasi dan sharing-sharing. So do please learn because it's never too late to learn. Dan the more you learn, the more you found out that it doesn't your workout itu tuh sebenarnya should be simple and elegant gitu. Benar banget, benar. Setuju. Nah, gue kan juga background gue tuh demen banget sama angkat besi. So I'm an Olympic weightlifter and powerlifting. Kemarin powerlifting itu gue sampai menang di nationals third place, and then sekarang lagi ke Olympic weightlifting. Nah, di situ gue juga banyak belajar juga tuh guys, apa pentingnya suatu intent. Jadi gini nih Del, kalau gue pengalaman gue ya Del ya, gampang nih Del. Kalau gue ngelakuin push up, gue liatin orang tuh banyak banget tuh kalau ke push up tuh they just skim through the movement, they just work to that movement, tapi without realizing which muscle to be used. Jadi, betul. This is where the technique comes in. Jadi teknik ini selain form yang bagus, habis gitu juga intent di dalam kita punya otak ke dalam otot itu. Mind-muscle gitu. Connection ya guys. The mind-muscle connection. Right? So, jadi ya, kalau misalnya lu push up, lu langsung nih ya, langsung just skip to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, probably at number 10 baru mulai berasa tuh otot. Ya kan? Karena cepet, and you just kind of like, come on. Nah, kalau misalnya you slow things down, this is what I like to do with my clients ya. I slow things down. Oke, lagi kamu mau push up, lagi kamu turun, eksentriknya, kamu turun 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1 ya, eksentriknya. Di bawah tahan 2 detik ya, lagi di bawah tuh lagi keras itu otot, tahan 2 detik. Setelah itu baru naik. Seret. Nah, itu 1 rep. 1 rep yang totalnya 4 detik. Kalau biasa sih gue sama klien-klien gue, 7 rep aja udah burn banget, udah berasa banget. Nih, actually, gue kan memang lagi mau coba bikin push up gue lebih cakep gitu kan ya. Memang itu tuh apa namanya eccentric apa tadi? Gue ngomongnya negatif push up. Eccentric, negatif, ya, eccentric push ups gitu. Nah, itu tuh berasa banget. Tapi it's a really good way to train. It's a really good way to train gitu. Nah, ini nih yang pengen soal mind muscle connection nih. Kalau misalnya gue boleh tambahin ya Maria. Gue kan dulu kan punya anak 2. Dua-duanya sesar ya. Nah, itu gue mulai start working out itu pasca anak kedua, anaknya tuh udah 2 tahun. Pak, jadi itu baru gue mulai workout. And do you realize apa yang aneh banget bagi gue gitu, dan emang ternyata it's actually quite normal for most women. Jadi ketika kita melahirkan, ini sama core gone. Signalnya hilang. Jadi waktu itu kayak berasa ya. Gak berasa, and a good thing is gue kemarin kan juga karena gue ada obesitas dan gue agak takut nih gerak sendiri gitu kan, ya udah gue pakai PT gitu kan. Terus sampai dia tuh bingung gitu mau sampai cueing-nya itu kayak try to do this, ayo coba lu konekin ke muscle lu. It's not like dia cueing-nya salah, enggak sih mal beneran, tapi kayaknya tuh kayak signalnya tuh dari otak sama core itu hilang. So there are no mind muscle connection gitu. Nah, gue juga coba push up gitu kan, jatuhnya mana? Mestinya kalau push up kita ngerasainnya di mana? Di your chest, atau kalau misalnya posisinya beda on your back gitu. Ini malah gue ngerasainnya malah sakit pinggang gitu kan. It's totally wrong gitu. So ini salah satu contohnya nih yang bisa aku kasih tahu juga gitu. Nah, kita lanjut workout. Ada yang mau ikutan workout, Mar? Oh, asik. And you guys, thank you. No pain, no gain. Dari tadi I saw the word, keren banget. So thanks for the support. So kita ngomongnya satu aja nih dulu nih, kita push up nih ya. Yang si Adele ngalamin ini, kenapa push up malah jadi low back pain? Nah ya kan, karena lagi dia push up, probably he cannot feel the core is engaging. Betul. Harusnya tuh kita punya pelvic-nya itu tuh harusnya di posterior tilt, dikunci, klek.
ya kan? Nah, begitu posterior tilt, you are in a neutral position lagi, enggak overarching. So this is your hip. Iya. Kalau misalnya if you don't feel your core, you'll be looking like this when you do your push up. The butt is pointing backwards, but you need to lock out your core, ya kan? Yep. With this posterior hip, colloc, and then you do your push. Then you have this neutral position, neutral spine di sini. Nah, Betul. again, more bang for your butt. Chestnya kena, the tricep, ya kan? And the core at the same time dikerjain. So 4 muscles at once. Iya. Yes. So Nah, itu apa? Kebanyakan nih kalau misalnya gue boleh tambahin ya, cewek itu kan kebanyakan pakai hak. Jadi kita kayak otomatis tuh ya, tulang pinggulnya tuh jadi kayak nonggeng gitu loh, Mar. Nah, ini nih hal yang mungkin banyak yang kurang, bukan kurang gimana ya, kayak nggak ngeh gitu loh. Kalau kita jalan cewek tuh kayak pantatnya nonggeng gitu, kayak you want it, right? Tapi it's actually quite dangerous gitu loh kan, makanya Iya, jadi kalau pakai hak itu kan kita secara nggak sengaja kayak, I wanna strut gitu kan. Iya. Tapi ya gitu, jadi resikonya apa? Pelviknya kan jadi keluar. Nah itu tuh jadi untuk kayak correction untuk balik lagi ke netral, untuk masukin ke posterior pelvic tilt itu susah. Ditambah lagi udah punya anak, tambah susah. Nah, kita kan ngomong nih, jadi penting nih ya, kita lanjutin ya, pembicaraan pelvic movement ini penting, ya kan? Jadi lo cewek yang kebiasaan pakai hak, lama-lama nih nonggeng ke belakang. Kita mesti sebagai coach, kita mesti balikin dia ke tengah. Nah, banyak tuh exercise supaya dia balik ke tengah. Salah satunya ngelakuin kayak bird dog, a proper bird dog, atau proper dead bug, ya kan? Dimana dia core-nya itu ditahan di neutral position. Cat pose, apa tuh cat pose, cow pose, cat pose, cow pose gitu ya. Atau kita bisa combine, balik lagi ke push up. They do their chest while coba maintaining a posterior tilt foundation di core-nya. Nah, lama-lama memang kalau gue perhatiin pengalaman gue, like berapa bulan dia berubah. Biasanya mereka berubah, mereka udah lebih mending lah. At least surprisingly the most simple thing that people rasain ya setelah dengan melakukan intent yang benar di dalam setiap exercise, langsung begini, langsung she feel better, her posture is better, and she know ternyata baru setelah selama ini ternyata pelvisnya bisa digoyangin. Kita gitu. sebagai trainer gitu, kalau ngelihat klien kita bisa kayak, nah bisa kan kita kayak ikutan seneng banget gitu ya, Mar ya. Iya. Like if we can make a change in their life, itu kayak, oh man, yes, you can do that with your body, yes. Yeah. And that is where our hard work pays off ya. Terus oke. So jadi pertama intent ya. Jadi suatu intent itu penting. Nah, disinilah kita bisa bantu kalian. Jadi kadang-kadang kita orang itu bingung gitu. Jadi yang mana nih? Yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu kan? Nah, kita bisa guide you. Okay, when you do your push up, make sure your lats are engaged, ya kan? Misalnya nih ya, how you do push ups. Tangannya jangan pasif, make a cup. Tangannya di make a cup, karena kayak foot sama. Foot kan ada arch-nya. We gotta make an arch on the foot. Nah, habis gitu chest-nya jangan flare out begini guys. Karena lats-nya gak ke-engage. So, engage your lats by like screwing down those floor on with your hand. Look, now that's lats engage. Shoulders down. Jangan begini. Ada orang lagi turun dia begini. Langsung shrugging begini. Nah, itu kan juga salah. So you gotta put it down, screw yourself down. Nah, habis gitu, core engage. Nah, so when you finish off that, then it becomes a push-up. So let me just give it to you ya. Iya. Ini nih push-up-nya yang kalau nih gini, people are like doing this. Kayak gini, pantatnya nonggeng, terus begini. Right? Nah, coba lihat deh. Kalau lagi pantat nonggeng begini, your back's gonna hurt. True. So you gotta like, that's very true. Lock it in. Do you see that? You can move your hips, lock it in. Nah, dari sini, jangan sagging. Masukin. So again, screw the floor ya. With your hands. And then go down. You see that?
Iya. Nah, Jadi dapat ke so otot your yang memang core ditargetkan. maintain, Hmm. let's engage and check kena everything is correctly done. Ya, Every betul. muscle is working Betul. just by doing it. Yes. And Alright. kita apa kalau So, misalnya boleh diingetin nih coach nih. Kadang terutama ya, like I don't like it when people say, push up cowok, push up cewek. Okay, you regress doesn't mean you're a girl. Enggak juga gitu yeah, kan. itu yeah, salah banget tuh konsepnya dan itu perlu dibetulkan dan itu perlu diluruskan. Jadi gini, konsep regression itu sebenarnya bukan karena lu kayak cewek nggak kuat, enggak gitu, tapi karena push up yang pakai knee atau incline push up itu diperlukan agar itu again kita bisa dapat connection to the muscles that we want to train gitu. Ya, jadi kan lucu misalnya kita mau push up mestinya berasa di chest, di lats, tapi kok malah pinggang yang sakit gitu. Nah, that's yeah, why we need regression. We do not push yes, ourselves, ya kan? Ya, jadi we as coaches juga pasti akan ngomong, guys, kalau misalnya formnya salah, just wait for a moment, betulin dulu formnya, baru gerak lagi gitu. Jadi bukan artinya bisa push up full tapi dengan form yang salah itu keren. Jadi bisa sampai 100 push up itu justru malah mengkhawatirkan gitu. Ya, benar mengkhawatirkan. ya? Iya gitu. Ya, Jadi dan kira-kira. gini ya guys, kita kan balik lagi ke topik kita, how do we get most out of that workout? Thank you Adele for progressing this ini lagi ya. Setelah intent ada yang kedua. Untuk kalian untuk mengetahui progres kalian ini bisa jadi tentu kalian harus tahu namanya progressive overload. Progressive overload adalah melakukan suatu gerakan lama-lama tambah kuat dan lu itu baru progressive overload. Tadi misalnya squat cuma bisa 50 kilo, nanti bisa 60 kilo, nanti bisa 70 kilo, nanti bisa 80 kilo. Nah, itu progressive overload. Dari situ otot baru tambah jadi. Jadi you have to progress, ya kan? Betul. Nah, pertama progress bisa dilihat dari berat. Progress bisa dilihat dari repetisi yang ditambah. Progress bisa dilihat juga dari teknik, dari form, quality of form. Nah, jadi kita sebagai coach ya, sebagai Adele, sebagai aku, kita punya duty untuk melihat kualitas ini juga, quality of technique. Karena misalnya quantity, guys. Not quantity, it's not all about the quantity. Kalau misalnya if you do like squat, misalnya body weight squat ya, kayak gini doang nih. Kayak begini nih ya. Kalau begini, squat kayak gini doang, bisa 100 kali. Itu quality-nya menurut saya nggak bagus sama sekali. Nah, iya, benar. kalau kita melakukan quality dengan squat yang begini, we go down, nah, we go very, very low, maintaining our back, ya kan? And balance. Engaging everything, ya kan? Now that more good quality daripada lu just doing that. Yeah, you're not gonna get anything out of that. Betul, gitu. betul. Nah, ini juga untuk yang kita kalau misalnya ngelatih orang juga kita perlu lihat kadang-kadang orang itu memang ada yang postur kakinya itu tuh nggak sama seperti yang lain ya, Mario ya. Ada yang inward knee. Jadi secara otomatis orang kan biasanya patokannya, squat lututnya nggak boleh lebih maju dari telapak kaki gitu. Nah, tapi gimana dengan kondisi orang yang kaki yang knee-nya tuh agak inward gitu. Jadi kan dia kan otomatis kayak susah gitu ya Pak Maria. Jadi kita harus setarainnya itu dengan cara ya udah telapak kakinya dibuka sedikit gitu, ya kan? Jadi orang yang tadinya knee-nya bakal nyentuh nih, kalau misal squat dengan kaki yang lurus bisa agak sedikit dibuka gitu. Itu contoh dari ya gitu ya. Aduh, too bad I'm not in a gym ya. Ini di rumah gue gitu. Gue dari tadi gue mau zoom out gitu kan. Dia kayak, tunggu nanti ranjang gue kelihatan dong. I want the gym, I'm ready to roll it. Untung ada Mario. Gue puter aja deh ke sebelah sini. Jadi mendingan view-nya lemari ya. Kayaknya gue rasa gitu deh, Mar. Gue jadi minder nih. Gue puter deh, Mar. Oke, gue puter. Oke, kita kan jadi kelihatannya lebih nih. Oke.
See? So, Adele, ini ya. Yes. Jadi gini nih. Like tadi kita push up, the technique and the detail itu banyak. So it is best dan memang bagus. Ini kan getting the most out of your home workout ya. Yes. That's when you probably even I sometimes need a coach gitu kan. Karena kalau aku mau ngajar ngangkat besi, ya kan aku mau belajar angkat besi, I still need someone to look at to me. Hey, is my form correct? Am I doing good? Am I doing crappy? Is it like shaking everywhere? Is there something that I can improve? Nah, that's when seseorang lain yang bisa bikin bantu lu. No, kamu masih jelek banget. You need to work on your apa gitu. Iya, betul. Karena blind spot kita nggak bisa ngelihat. Itu benar banget sih. Jadi kadang kita mau ngelakuin sesuatu kayak I think I can do this gitu kan. Cuma ternyata simpelnya aja gini deh. Kalau misalnya gue pengen lihat formnya gue gitu dan there's no coaches around gitu ya, biasanya gue taruh video di samping gue gitu, Mar. Terus dari gitu kan gue gerak gitu ya. Terus dari gitu pas gue gerak, nah ini karena mungkin kita kan juga udah mulai ngerti gitu ya. Pas lagi gerak kayak wait, kok muscle-nya yang gerak nih aneh nih gitu. Nah pas dilihat di video, ya memang iya salah gitu. Salah ternyata. Gitu dan gue memang masih gue pribadi gitu ya. Gue kan memang baru I just get out of obesity kan. Nah, tapi I'm trying to unlock like these moves yang gue lagi kepengen belajar gitu. Jadi sekarang training gue bukan untuk weight loss lagi, tapi sekarang training gue ini buat achieve skills that I want to do gitu. Nah, pas lagi gue di video, oke, ini salah nih gitu. Ternyata emang bener salah gitu. Nah, jadi memang bener tadi yang si Mario bilang, aku klarifikasi lagi. Your movement has to be beautiful ketika dimasukin ke video. Jadi serasa seperti kayak yang orang kita lihat yang udah memang profesional, yang udah profesional YouTube segala gitu ya, bener ya Mar ya? Bukan artinya kita mau ke sana, cuma it's like lebih beautiful gitu loh, ingat ya? Maksudnya gitu. Mungkin gini Adel, I get your point. Video is a tool, you can use for your getting the most out of your workout. Itu pertama, itu tool. Tapi what's more important is the knowledge. Ya kan, you know how to do a proper squat. You should know how to do a proper push-up. You should know how to do a proper squat. Misalnya knees-nya tadi ya, selain kakinya jangan begini, kakinya mesti toe slightly out, namanya tripod foot. Knees-nya jangan valgus, jangan collapsing. It should be in line. Your back should be straight. Core should be tight. Diaphragmatic breathing should be active, like you breathe into your nose. Brace down and up, ya kan? Even doing that. Terus udah gitu, weight distribution of the foot. Lu go front heavy atau you go too much heel heavy. Nah, itu semua ada tekniknya. Nah, maybe you can learn ini ya, from knowledge. But, you can also minta bantuan kita. That's where we come in. Kalau kita udah lihat, kita langsung, ya mudah-mudahan kita tahu lah yang positif tuh gimana how to squat. Oh, lu kurang begini. Nah, that's way faster. You don't waste your time and you just gain instant knowledge langsung begitu. Because details matter. When you work out, details matter. Ya. Iya. Nah, dan kalau aku tambah, sorry. Sudah continue dulu, Mario, continue dulu. Yes. Nanti kalau yang ketiga, ini poin kedua udah selesai kan? Ketiga. Do invest on yourself. Even though mungkin misalnya nih, gak bisa kayak beli equipment begini, ya kan? Gak bisa punya equipment seperti ini. Tetap jangan putus asa. Tetap invest ke alat-alat yang sederhana. Use this band. Ini harganya cuma 50.000. Iya. Atau use this mini band. Ya, ini banyak banget kegunaannya nih guys. Dan ini bisa replace almost everything of that gitu. Betul. Tapi memang sekali lagi, the knowledge, ya, the knowledge kalian harus belajar. Ini cara pakai ini gimana, cara pakai ini kayak gimana. Kalau udah bisa, you can get the most out of your workout. And kalau misalnya kalian having troubles atau apa, again that's where we comes in. We let you know caranya gimana, mesti fokusnya di mana, taruh rubbernya di mana, ya kan? And what can you do in here?
gitu loh. Mm-mm. Dan Form-formnya beda seperti apa? dengan grup kelas ya Mario ya. Jadi Ya. kalau bisa grup kelas kan kita agak susah tuh ngeliatinnya Mm. satu-satu gimana gitu kan. Kita juga nggak bisa langsung to the point gitu ya. Apa langsung, oh ya ini salah nih. Kan kita juga mesti mata kita kemana-mana gitu kan. Ya Ya. kan, nggak mungkin kita spend on just one person gitu. Jadi ada baiknya juga, ada baiknya kalau misalnya memang ada coach kayak gitu bisa, oh ini salah nih, kamu langsung segera betulin. Dan kalau kalau boleh ngomong dari sisi cewek ya, cewek itu suka banget yang namanya ikut large group kelas kayak model Zumba, Strong Nation, body combat yang Les Mills atau body pump gitu. Nah, tapi kadang tuh itu juga kadang-kadang kalau misalnya gue lagi ikut kelas mata gue kemana-mana tuh, karena gue kan emang kebiasaan ngajar gitu, mata gue udah kemana-mana nih, waduh, gue kalau gue yang takut dia cedera gitu ya. Jadi Ya. in these classes, terutama kalau misalnya aku boleh take example ya, yang Strong Nation gitu, memang dia ada level-levelnya. Oke, kalau nggak bisa yang base ya, atau enggak yang di bawah base apa ya, kemarin ini gue lupa tuh namanya apa, sama ada yang max gitu. Nah, Oke. nah the problem is gini, kadang people think that dia udah mampu yang max gitu, tapi ternyata sebenarnya belum. Jadi let's say kalau misalnya gue boleh praktekin yang jump lunges gitu ya, kalau misalnya gue boleh praktekin ya. Ya, silakan Adel. Jadi kalau misalnya SBZ sering banget nih gaya seperti ini. Sorry, kelihatan gue nggak? Oke. SBZ sering banget gaya seperti ini. Dari sini, loncat di sini. Hai. Nah, pas kayak gini, I notice banyak yang udah begini, ada yang udah mulai begini. Nah, apa? Kita step aja dulu, kalau nggak bisa kita Bulgarian split dulu, and just step and do the right lunges gitu. Betul. Jadi, Again itu tadi regression. Regression. Jadi jangan memaksakan diri biar dapat keringatnya lebih banyak, guys. Itu bisa mencederakan diri kamu sendiri gitu ya, kurang lebih ya. Betul. Gitu. Nah, It ain't worth it. Iya, nah tapi kalau misalnya nih, aku ngerasain banget. Jadi waktu sebelum mulai belajar di apa namanya, di APKI dan belajar dari trainer gue sendiri, gue gerak asal gerak sih, Mar. Jadi gue mau lebih capek, jadi I have to do the maximum one gitu. Terus habis itu kayak balance-nya nggak ada gitu kan. Nah, setelah belajar, oh ternyata tuh masalah yang dirasakan tuh perlunya di situ ya gitu. Jadi ketika ngejalanin kelas dengan knowledge yang udah punya sekarang, jadi waktu selesai workout itu rasanya tuh kayak wah, oke, I get the workout that I needed gitu. Jadi bukan capek karena tanpa alasan, bukan capek karena merasa badan sakit, cedera, salah di mana gitu, tapi karena memang you get the full benefit of workout dan tidurnya enak banget. Ya, betul. Mungkin yang gue mau tambahin ya, janganlah capek sia-sia gitu. Capailah karena the byproduct of your workout, by the byproduct, the quality of your workout, dan lu capek gitu. Jangan, jadi kita gak perlu capek terus ya, gak perlu capek terus guys. Yang penting quality-nya. Lu capek karena emang trainingnya lu tuh bagus, training lu tuh intensnya sempurna, bagus. Nah, itu baru fruitful workout. Betul. Jadi tujuannya itu dengan workoutnya itu tuh untuk apa gitu. Kalau misalnya mungkin ada orang yang emang hobi ke gym gitu ya, mau pokoknya yang penting gerak gitu. And that's totally okay gitu. Nah, the problem is kalau misalnya geraknya itu yang kadang-kadang mengkhawatirkan kalau misalnya sampai salah gerak gitu, atau spending 4 or 5 hours in the gym tapi without doing it quite effectively gitu, sayang badannya juga gitu. Yang pengen ditekankan di sini tuh begitu kurang lebih, ya kan, Mar? Ya, betul. And gue juga pengen mungkin cerita ya, bagaimanapun class has its benefit, tapi juga PT has its benefit gitu loh. Karena Del, bener gak Del? Bagaimanapun kita handalnya, kalau memang kita udah nge-handle 20 orang, kita gak bisa ngeliatin semuanya. We cannot. It's just we only have 2 eyes, sambil kita ngelakuin gerakan, sambil mesti ngeliat, sambil mesti ngomong, sambil mesti cheer them up, ya kan? 1, 2, 3, sambil ngitung reps. Ya makanya, mungkin gue cuman garis tengah, mungkin di sana, mungkin kalau ikut kelas, kalau ada yang boleh merasa kurang, ya mohon dimengerti. Tapi di situ juga
jangan stop di situ. Kalau memang pengen lebih detail, coba personal training juga. Karena personal training, our mind, our thoughts are with you. 100%. It's our eyes is for you. Nah, di situ sih memang the advantage of small group classes atau personal training juga. Iya, jadi kalau misalnya udah merasakan benefits dari pelatihan pribadi gini, memang biasanya akan tercermin ketika ngikutin grup kelas yang tadi aku ngomongin ya. Ya. Betul, Betul. iya. Terus kita mungkin bisa, oh iya, sama satu lagi nih, sakit-sakit badan itu bukan artinya effective training or not ya. Itu nggak bisa dijadikan patokan, dan ini perlu kita bahas nih, Mar, kayak gue rasa kalau misalnya nggak sakit badan itu berarti workoutnya kurang efektif, bener nggak? What are your thoughts? Kalau my thoughts itu DOMS, it's just DOMS ya, those are DOMS, delayed onset muscle soreness. So kayak gini guys, kalau kalian jangan, kalau latihan tuh justru you wanna get away from those DOMS ya. Kalau sore, misalnya nih lagi latihan, besok sore, you're just laying there like a sausage, you cannot do anything. Coba andaikan kalau kalian gak DOMS, you can train again on that day, gitu. So justru DOMS shouldn't be the parameter of your workout. Bagaimanapun, kalian harus set your goals dulu, bikin program yang tepat, bikin program yang pas buat kalian, intent yang benar. Nah, jalanin aja di situ. Naikin dikit-dikit. Bukan langsung di max out, di gas out semuanya. You wouldn't go anywhere. Jadi sebaiknya kalian naik pelan-pelan dan melewati DOMS ini. Saya udah latihan udah lama gak pernah ngedoms. Karena apa? Karena itu udah jadi rutinitas saya. Saya bisa latihan tiap hari. Nah, you guys should be like that too. Jangan incer DOMS-nya. Justru kalau DOMS itu, kalian besoknya jadi gak bisa workout. Kalau mau, gak ada DOMS. Every day you can train. Bam, 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 bam. Jadi you get more job done. You get more results. I hope that answers the question. Adelia, ada yang mau ditambah? Kalau misalnya yang soal DOMS ini, mungkin aku balikin lagi ke yang progressive overload tadi ya. Nah, jadi gini, kalau seperti Coach Mario gitu ya, dia udah pengalaman sebanyak 16 tahun gitu. Nah, kita juga sebagai maksudnya as a newbie atau yang baru pernah mulai olahraga nih, kita nggak bisa menyamakan diri kita sama yang udah keren-keren gitu ya, Mar ya. Karena kadang kan terutama banyak influencer banget gitu yang, wah gila nih orang badannya bagus banget gitu. Jadi latihan sampai digenjot setiap hari, training. Okay, this is the problem. More is not always better. Ya. Yeah. Karena biasa orang yang udah jadi model seperti itu ya, they have trained for like belasan tahun. Dan mereka punya program, from time to time gue juga suka ikutin kayak HIIT, workout apa gitu ya. For me, itu juga, menurut gue juga I need to adapt into that situation juga gitu. Karena kalau aku hidupnya tuh 5 rep max. Pokoknya I only lift 5 kali atau 3 kali atau 2 kali atau sekali. Karena angkat besi kan. Kalau misalnya kayak ya, kalau misalnya saya dikasih 20 rest 40 second workout, it's gonna be too taxing for me. I need to adapt into that situation lagi, gitu. So always plan, jangan spekulatif kalau latihan ya, jangan spekulatif. Start easy, you'll see along the results from there. Iya betul. Nah, yang soal progressive overload ini, yang soal training jangan tiap hari, so you need a rest day juga gitu ya, Mar. Kalau misalnya pada saat pertama-tama, because sampai pun muscle sakit atau mungkin karena ada sobekan muscle, itu kan normal. Nah, itu yang kadang-kadang juga bikin kita merasa sakit. Tapi the good news is guys, after kerusakan muscle itu nanti kita akan ada recovery mode gitu. Nah, kalau misalnya recovery mode ini nggak dikasih kesempatan, jadi itu hilang. Intinya kenapa? Jadi kita merusak muscle. Nah, tapi dengan kita merusak muscle ini, kita akan gain more by super compensate.
Ya. Yes, yes, that's true. Ya. Nah, jadi tapi kita harus kasih badan kita waktu nih untuk recovery. Jadi kalau misalnya memang terkadang ini yang aku notice ya, karena aku pun begitu juga. Jadi aku juga sharing pengalaman nih. Waktu mau nurunin berat badan, wah hajar, 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 hajar. Pokoknya gerak terus gitu. No, it doesn't work like that. Dan ini yang mungkin pengen aku sampaikan juga, kita berolahraga itu fungsinya itu ya mungkin emang dapat badan bagus itu udah plus banget ya, Mar, itu plus banget memang gitu. Tapi what we want itu kan sebenarnya dari working out, terutama bagi yang belum pernah olahraga sebelumnya itu biar memperbaiki metabolisme tubuh gitu, yang bisa tercermin dari BMR kita, basal metabolic rate, yang biasanya suka kita search tuh di Google. Nah, kita itu targetnya untuk memperbaiki lah BMR itu. Ketika itu sudah baik, sudah berfungsi dengan baik, barulah kita trainingnya yang lebih lagi untuk melatih skill, untuk melatih misalnya ada goals tertentu, kayak misalnya nih ya Coach Mario sekarang mau masuk ke Olympic weightlifting, nah itu goals gitu. That's a next level goal. Jadi kita nggak bisa baru mulai. Oke, I'm starting, I want to be an Olympic weightlifter. Padahal belum pernah olahraga sebelumnya gitu. Iya, Jadi ada cedera nanti. Gitu. Nah, gue Tuh, sih step by ngerasa ya, ini dari yang gue dapet juga dari PT gue. If you set a goal, do it one by one. Focus on the progress gitu. Nah, kita juga sebagai coaches akan ingat ya, kayak, hey, remember your progress sudah sampai sini loh, kamu udah hebat loh gitu. Nah, nanti pasti akan jadi inner motivation juga ya. Jadi kita coaches juga bukan dari urusan oke, latihan ini. No, enggak, but we are also there to be able to motivate you to do even more gitu. Yes. Ya. Yes. Motivate banyak nih guys ya. Jadi motivate kita tuh lihatnya bukan gara-gara come on, bukan gitu. Kita juga lihat quality of the reps-nya. And there we can motivate you ya. Quality of the reps, volume training yang kita mau tambahin pelan-pelan, progressive overload. Nah, terus bener nih, gue pengen nyambung lagi nih ke topiknya Adelia tentang BMR ya. So basically, training itu satu faktor. Ada faktor yang lain, recovery, ya kan? Nah, recovery ini jadi ada 3 ya. Training, rest, and recovery. Nah, training is only one part, guys. If you wanna get jacked, get big, get strong, remember, mesti rest yang bener and recover yang bener. So make sure you do your rest tuh banyak. Misalnya bisa ice bath atau bisa sleep more. Make sure you get an adequate sleep, ya kan? Atau do foam roller atau do like massage. Kalau misalnya ada your friends atau apa who can help you with massage, atau you can massage it with yourself gitu kan? Nah, itu those are the tools for recovery. Dan satu lainnya lagi, ini nutrition ya. Nutritionnya ini penting. Jadi kalau kalian misalnya latihannya kuat, ya kan? Terus udah gitu yang ini makannya cuma martabak tiap hari, gak bakal bisa guys. Jadi you have to know your body, okay? Hey Nick, what's up? Nah, di sini juga nih ada my close friend, the steadfast Nick. So he's a doctor. Oh yeah, Dr. G, but he's also Jack, and he is also a trainer. Yeah. So hello, Nico. So we are talking about makan. Kita makan juga mesti yang benar. Kita mesti belajar. Kalian berat badannya berapa? Nah, kalian tuh buka tuh, again, knowledge is power ya. Buka tuh BMR calculator. Kalau misalnya mau makan, gue berat badan berapa nih? Ya kan, masuk ke BMR calculator, masukin kalian punya weight, tinggi, sama umur. Nanti keluar calories that are burned. You are burning that amount of calories per day. Nah, kalau misalnya kalian kelebihan atau kekurangan, itu ya kalian ya nggak optimal begitu. Ini lagi McDonald. so guys, do check your calories ya. Jangan makan asal doang. Jadi kalian tuh mesti makannya tuh yang sesuai dengan kalian punya macronutrition lah.
dan sesuai gitu. dengan goalsnya if I have to add. Jadi Ya, sesuai dengan goalsnya, mau bulking atau mau cutting atau mau recomp, ya kan, whatever it is, uh, ya you need to know where you are gitu. Betul. Nah, kalau misalnya ini juga termasuk juga untuk yang weight loss program. Mungkin kalau misalnya ngomong sama Mario itu lebih kayak untuk toning up and muscling up lah ya. Gains, muscle gain. Jadi, Nah, kalau misalnya kita bicara tentang weight loss, nah ini paling sering ditanyain sih sebenarnya. Kalau weight loss, Kak makannya apa? Kalau weight loss makannya apa? Dan orang langsung immediately gitu ya, yang kalau misalnya yang aku perhatiin gitu, kalau misalnya mau weight loss, aku nggak makan nasi Kak. Gitu. Oke. Jadi kalau weight loss gini ya guys ya, kalau misalnya aku boleh kasih tips sedikit gitu. Memang ya betul, kalori defisit itu memang ada bagusnya untuk di weight loss. Memang itu utamanya di situ. Nah, tapi yang perlu dipikirkan itu tingkat level stres kalian juga gitu. Jadi kadang ngekatnya itu sampai cut banget, yang biasanya nih saya makan di sini. Tiba-tiba badan suruh makan di sini. Kaget dong badannya. Kayak kita deh, misalnya kita baru sekolah ke luar negeri gitu ya. Kayak, ya kepengen emang sekolah di luar negeri, tapi somehow ada satu point where you are homesick. Why? Because you haven't adapt to that place. Same as our body gitu. Nah, ini yang aku pengen tekankan di sini. Makan dari sini, kita suruh paksa langsung ke sini. Dan dipaksakan gitu. Ujung-ujungnya apa? Badannya homesick juga gitu. Dia pengen, nobody likes change really. Ya kan? Nobody likes change. Our body also doesn't like change. Nah, jadi ketika dia, nah ini nih yang terjadi, keseringan nih coach nih. Stuck. Jadi badannya lagi mencoba beradaptasi. Otomatis loh guys ini. Jadi kalau misalnya kalian lagi weight loss, terus udah gitu langsung diganti pola makannya 180 derajat begitu aja, itu badan kaget. Nah, kadang tuh ada, memang awal-awal turun ya, tapi lama-lama kok turunnya nggak signifikan banget sih gitu. Karena badan kita lagi berusaha untuk tetap adapt to its normal condition gitu. Yang namanya kalau nggak salah homeostasis if I'm not mistaken ya coach ya. Jadi badan kita berusaha untuk adaptasi untuk tetap ada di peringkat yang sama gitu. Nah, jadi caranya gimana? Ya, kita jangan terlalu stresin badan kita sendiri. Nah, kadang nih yang lagi weight loss nih suka hajar latihan. Oke, gue harus kalori keluarin sekian banyak gitu. Tapi padahal ada bukan cuma faktor makan dan faktor nutrisi aja gitu. Tapi yang perlu dipikir adalah faktor stresnya juga gitu. Maybe you guys are cutting way too much calories yang bikin badan juga jadi stres. Nah, kalau stres udah meningkat, ini biasanya jadi tertujunya ke binge eating gitu. Karena merasa kayak, I'm so tired of this. Ini buktinya gue gak turun-turun berat badan nih gitu. Kok bisa sih? Padahal gue makan malam udah enggak. Gue olahraga sampai 3 jam sehari. Kok gue gak kurus? Sudahlah, lupakan sajalah goal aku itu gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya gak sih ya Maria? Jadi ini betul. Jadi goalsnya itu disesuaikan. Kalau tadi Mario lebih membahas untuk soal nutrisi. Kalau misalnya mau muscle gain, jadi makannya harus teratur sama kayak teratur lah segala kayak gitu. Sama di obesitas juga sebenarnya penting untuk makan. Yes, it's very important too. Tapi kita memang memperhatikan apa sih yang kita makan. Maybe we can switch nih the carbs a bit. Memang kalau misalnya untuk muscle gain sama untuk fat loss itu pasti bukan nutrisi yang dibutuhkan, nutrisi makronutrisi mah kita semua membutuhkan semua, cuma persentasenya yang beda ya Maria. Kalau misalnya boleh ditambahin ya, kalau misalnya untuk muscle gain karbohidratnya tentu akan banyak gitu. Jadi misalnya ada orang yang badannya besar banget gitu, yang maksudnya udah let's say obese atau overweight gitu, tiba-tiba dia pengen jadi Mario gitu, ya makannya nggak bisa ikutin kayak Mario juga gitu, karena harus mulai dari awal dulu ya. Jadi kita harus set the right goals gitu. Nah, kita yang sebagai coaches kita bantu the client there gitu. Ya, kurang lebihnya gitu. Perlu. Oke. Wah, thank you, very good information. Terima kasih. Thank you ya. Iya. Oke. Terus, kalau misalnya mau diibaratin sih kayak
let's say ibarat mobil Kijang sama mobil Ferrari yang kemarin kita lagi bahas tuh Mar, lagi kita ngobrol. Oh iya. Kijang sama Ferrari ya. Nah ini Iya. ceritanya gue yang obes nih, gue pengen badan gue berfungsi seperti mobil Kijang. Gue bisa ngurus anak, gue bisa berfungsi kemana-mana. Karena gue mau weight loss because it was really tiring for me. I get sick all the time. Gue menjadi mobil Kijang aja. Nah, Mario ini udah kayak mobil Ferrari gitu. Ya kita kan bensinnya nggak sama gitu. Bensin kita Nggak kan beda. sama. Betul. Dan Mario pasti makannya jauh lebih banyak dari gue gitu. Karena emang dia butuh. Ya, his muscles need it gitu. Iya. Jadi guys, kalau misalnya kalian cut terlalu banyak langsung gitu ya, atau gain terlalu banyak, itu gak bagus. Kalian mesti tahu intinya nutritionnya kalian tuh butuhnya berapa, ya kan? Salah satu mulainya cobalah buka di BMR counter. Nah dari situ you can work it out, mau kemana. Kalau karena kalau misalnya if you wanna cut down, terus lagi ngangkatnya berat-berat juga dan cut downnya terlalu drastic, nah itu bakal not only you get wasted all the time, I'm so tired. Habis gitu ya, kalian juga bisa gampang injury. Ya otaknya nggak jalan juga, kedua, ketiga injury. Injury can happen kalau misalnya defisit kalori terlalu banyak. Ya Del ya. Karena benar. Believe it or not, kalau lagi you cut too much, your body itu juga berubah jadinya. Tadinya fat itu tuh ya, is there to help you joint, to help you lubricate those joint. Tiba-tiba kepotong jauh gitu kan. Nah, biasanya badannya lebih kaku. Jadi hati-hati guys kalau kayak gitu. Makanya kalian belajarlah tentang nutrisi. Banyak spesialis di sini. Banyak kayak Adelia, saya, atau mungkin teman-teman di sini. Salah satunya gue tahu si Steadfast juga ada nih ya. Ini juga jago nih nutritionnya nih. Nah, bagus-bagus loh guys kalau misalnya mau di check out, it's really good. Yeah. Nah, jadi do ask us karena we've been there gitu. Kita udah 16 tahun ngejalanin ini. We are 16 tahun, gue barusan nih, baru turun berat badan, obesitas gue. Iya. Jadi knowledge is power gitu loh. You have to keep learning karena your body itu bukannya cuma bisa digeber doang. You need to work efficiently ya. Karena kita juga tambah lama tambah tua ya. Jadi ya kalian ya harus bisa lebih efisien lah kalau latihan gitu. Kalau enggak, you're not gonna get anywhere gitu. Jadi kalau misalnya boleh ditambah nih, like olahraga sendiri itu sebenarnya bukan kayak oh ya gue mau kurus jadi gue harus olahraga gitu, tapi olahraga itself it's an investment gitu memang ya, karena emang itu ngerasa banget sih. Dan gue udah sering banget sih. Dulu gue pas lagi obesitas tuh penyakit gue ya ampun banyak. Jadi gue banyak banget, setiap bulan itu gue tuh harus ke dokter Mar. Jadi gue 2 kali ke dokter THT itu udah minimum deh pokoknya. Itu udah minimum, gue 2 kali ke dokter. Dan biasanya kan kalau ada dokter ada kontrolnya lagi kan, berarti 2 kali itu minimum bisa kayak 4 kali gitu gue bolak-balik. Sekali ke dokter 500.000, sekali ke dokter 500.000. Bayangin gue spend my money on that, atau mendingan gue spend my investment on my own body gitu kan. Dan yang perlu diingat itu investasi ke kesehatan itu kayak investasi ke resiko investasi yang paling rendah deh, kayak misalnya deposito gitu, nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu berasa sekarang gitu, dikit mah nggak berasa gitu. Nah tapi ketika kita balikin bunganya tuh dimasukin lagi ke investment, balikin lagi bunganya ke dalam investment, lama-lama we reap the results gitu, and there are nggak ada kerugian gitu dari situ. Berbeda kalau misalnya kita langsung yang diresikoin berat deh, pokoknya gue langsung kurus gitu, misalnya let's say liposuction atau apa gitu ya. Nah tapi kan resikonya gimana gitu yang kita nggak perhitungkan gitu. Jadi untuk membahas sorry ada anaknya masuk. Nanti ya. Hello. Yes, Adelia is a mother ya. Good for you. Kurang lebih. Jadi kesehatan itu nggak cuma bisa dilihat dari malah gue nggak ada waktu gitu. Well, I would really suggest to make time, karena biasanya kalau aku bukan biasanya,
it's really good to see a lot of people are now moving into a healthy life gitu. Tapi ada yang apa masih tetap Masih struggling. I'm still okay, I'm okay. Gue sehat kok, iya. Sekarang lu sehat gitu. Cuma ya semoga kita mendoakan juga tetap sehat gitu. Tapi kan kita mau if you want to increase your quality of life later on. Dan ini tuh gue pribadi gue udah berasa banget. Sekarang gue udah nggak pernah ke dokter lagi, nggak pernah minum antibiotik lagi. Gue kalau nggak enak badan, gue cuma minum vitamin C, tidur, I will get better. Gue nggak usah ke dokter lagi. Gitu. Itu udah kelihatan kayak investasinya untuk kesehatan gue gitu. Dan ini yang mungkin pengen gue share juga ya. Kenapa why doing training and jangan digeber gimana. Dan gue awalnya geber, gue akhirnya apa tau gak sih, sering demam juga karena gue terlalu menggeber, terlalu memaksakan diri. Nah ini juga bahaya gitu. Step by step. Oke. Iya benar. Progressive overload ya. Nah, mungkin gue bisa tambahin dari poin yang bagus ini nih ya, poin yang bagus. Your body is your temple gitu ya. Jadi you only have one body. Kalau misalnya it's broken, you cannot change into another one. You only have one sampai ke akhir zaman kalian nih. So jangan di abuse, tapi you must take care of your body. Your body is designed to move. Jadi body kita nih, dulu tuh gue nonton di Discovery Channel. They are designed to move, ya kan? Yang bikin kita sakit, yang bikin kita cedera atau nanti tuanya jadi gak sehat, karena itu kurangnya bergerak. Jadi kalian olahraga, pola makan yang sehat, rest yang cukup, semuanya kalau bisa dikerjakan. Jadi your body only can take so much. You need to take care of it back. Okay, give it back. Spend time with it. Oh, I need to work out. Because believe me, it's worth it. Everything that you do, it's gonna be worth it. Gitu. Iya, benar-benar. And set your goals right, itu penting banget ya. Jadi jangan you wanting so many things at once yang namanya nanti jadi overwhelm sendiri sama goalsnya. Jadi misalnya gue pengen fat loss and muscle gain, ya itu susah gitu, satu-satu dulu gitu misalnya gitu kan. Nah dan juga tadi yang gue pengen tambah, nah gue udah mulai train ini nih train of thought gue tadi karena masalah goalnya itu harus disesuaikan. Oh ya, berikut juga dengan makannya gitu, dan yang lain. Tadi gue pengen ngomongin sesuatu sebenarnya, Mar, tentang setting the right goals gitu. Mungkin ada yang bisa ditambahin nggak? Karena menurut gue ini penting banget sih kalau setting the right goals itu. Oh iya, mungkin begini Del, I can spice you up ya. Jadi gini, goals are important, tapi it has to be realistic juga gitu. Jadi kalau misalnya lu pengen figure wise ya, lu pengen, jadi kadang-kadang tuh jahat juga sih memang sih majalah kadang-kadang tuh bisa kayak 6 pack in 1 month gitu kan. Itu tuh most likely is not gonna be realistic. Maybe it can happen on a very perfect situation di mana lu udah ada dietitiannya, udah ada investment for a very good source of food, ya kan, every day lu kayak robot udah di set kayak artis lah ya, kayak artis. Nah itu mungkin bisa, and that's gonna be tough ya kan, karena lu mesti endure so much change in such a rapid time. Tapi set realistic goal, dimulai dengan dikit. Misalnya kalau gue angkat besi, gue pengen snatch, gue formnya gue bagus dulu deh, ya kan. Yang penting enak dulu, yang penting gue bisa jongkok dalam, yang penting gue bisa seimbang. Jangan gue pikirin, gue pengen snatch right now I can do PR 60 kilo. Gak bisa. It takes pikiran gue ini sama yang gue lagi pengen bahas ya. Go ahead. Benar, ini yang gue pengen bahas, benar. Jadi set realistic goals, because like when you focus on the result gitu. Jadi let's say gue akan beli aplikasi ini nih, dia bilang gue dalam 30 hari gue bisa flat abs. I'm gonna try that gitu. Ternyata dalam 30 hari nggak flat abs gitu. Nah, super kecewa. Karena katanya 30
30 hari flat abs, I spend so much money there and I don't get my flat abs gitu. Akhirnya orang jadi apa? Jadi kecewa gitu. Nah, yang ini yang pengen ditekankan di sini, do not focus on the end result, but focus on the progress that you make. Jadi dari hal-hal kecil deh, ya nggak sih? Hal-hal kecil. Betul. Kalau dari gue sih yang gue rasain of how I can take care of my children now and how I still have energy left abis selesai masak dan gue masih bisa main sama mereka, I can keep up running with them. Tadi gue udah males lari banget, gue suruh jagain di playground tuh gue udah angkat tangan. Iya. Ya lu bayangin dong, gue 92 kilo, 160 cm tingginya, fat mass gue 40%. Wow, dulu you were in that situation? Okay. Yes, I'm not kidding. Okay. I'm not kidding. You've changed a lot. Gendong anak tuh udah capek banget gitu. Nah, jadi progres hal kecil seperti ini loh. Jadi yang perlu di-appreciate that you've been working hard to change yourself to be better and to feel better about yourself. Kalau betul. Please focus on the progress, not the result. Jadi, nah, jangan sampai merancu deh kalau misalnya beli yang paket, misalnya, 30 days to flat abs, bukan artinya nanti you will get the flat abs gitu. Tapi just do the workout, bukan artinya jelek, enggak. Just do the workout, cuma jangan sampai terfokus ke flat abs-nya itu. Gitu. Karena kalau untuk flat abs, apalagi yang six pack, itu fat mass-nya itu tuh kecil banget kan. Makanya orang jadi ada yang binaragawan sampai kelihatan tuh sampai 8 gitu kan, 8 pack gitu. Well, we cannot expect to do that. Kenapa? Karena tujuan mereka tuh buat show loh, gitu. Atau influencer. Itu pekerjaan mereka loh, gitu. Nah, kita harus menyesuaikannya itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Like, I'm a working mom, gitu. I'm a working mom, right? Jadi, tadinya gue jujur aja deh, gue juga mau kok six pack gitu, gue kepengen gitu. Nah, ini bagusnya dengan educating yourself, dari coach yang ngajar di APKI kemarin gitu ya. Kalau misalnya emang mau flat abs, kita harus sesuaikan juga. Ini kita kehidupannya tuh gimana gitu. Kalau misalnya kita moms kayak begini yang sibuk ngurusin anak, yang kadang makan juga nggak teratur gitu kan, mungkin nggak dapat six pack abs gitu. Jadi be realistic with your goals-nya gitu. Sesuaikan dengan kehidupan yang kalian jalankan sekarang gitu. Ya nggak sih? Kecuali kalau misalnya mau jadi atlet ya gitu, itu beda banget. Yep. Yeah. So everyone is not the same and set a realistic goal. It's very important ya. Because everyone is different. Okay. Iya, bahkan kalau misalnya pun kalau boleh gue tambahin, misalnya goal kita sama, the way for us to go there itu juga belum tentu sama juga. Karena nggak tahu, kalau misalnya gue sih bisa bilangnya dari sisi weight loss doang ya. Karena mungkin dari lo bisa ditambahin juga. Karena gue sama temen gue nih, kita dua-duanya weight loss gitu. Sama nih yang ngajar di YouCoach, yang di Unite juga namanya YouCoach Nina. Dia juga sama nih weight loss sama gue. Nah, tapi dia bisa lebih ngurangin porsi makan. Kalau gue tuh susah, Mar. Jadi, kalau gue lebih substitusi makanan. Jadi, gue nggak sama formulanya sama dia, itu tuh beda gitu. Jadi, when setting goals, that's why kenapa bisa to educate yourself. Jadi, biar tahu, what do I have to do so I can reach my goals gitu. Iya, betul. Gitu. Well, ini udah tinggal 1 menit 20 detik, maybe kita ada mau tambahin apa dulu nggak dari Mario sebelum aku wrap up dulu nih? Saya kira sudah cukup ya. Yang penting always learn. Don't look at the end result. Karena semuanya itu sebenarnya progress. Dari berat, ya kan, dari berat yang diangkat, dari quality of the reps, ya kan, dari tekniknya, dari volume-nya, dari restnya, dari pola makan, dari pola hidup, itu semua adalah elemen-elemen yang harus diimprove secara overtime. Iya, so, namanya aja progressive overload, bukan result overload. Iya, nggak sih? Gue baru sadar tuh. Yeah, so remember guys, maybe one of the things you can take from today, life is progressive overload. So improve on everything in your life, including love life, including
your social life, including your business life. Semuanya progressive overload. Alright? Iya, betul. Oke. So, guys, we hope ini sessionnya is very useful for you and we